Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Bajuber. Saya dari kelas A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya susun dengan judul Kemajuan Teknologi di Bidang Sosial Budaya yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan dari artikel ini yaitu abstraknya. Nah, kemajuan teknologi yang sudah semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang. Salah satunya itu ada di bidang sosial. Nah, kemajuan teknologi juga ini banyak memberikan manfaat positif dan juga memberikan dampak negatif. Pada era globalisasi ini, teknologi telah menjadi esensial karena teknologi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan artikel ini dibuat untuk mengetahui pengaruh teknologi dalam bidang sosial di Indonesia, mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bidang sosial yang ada di Indonesia, mengetahui peluang dan ancaman yang peluang dan ancaman dalam bidang sosial di Indonesia, dan yang terakhir geostrategis dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari teknologi dalam bidang sosial di Indonesia. Oke, selanjutnya akan saya bahas di sini yaitu pendahuluan. Manusia menggunakan teknologi karena rasional. Perkembangan teknologi terjadi karena manusia menggunakan pikirannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialaminya. Kemajuan teknologi sesuatu hal yang bisa dikatakan esensial karena merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sekali dalam kehidupan manusia. Teknologi juga banyak memberikan manfaat positif bagi seseorang dan juga memberikan kemudahan dalam melakukan setiap aktivitas. Teknologi juga membuat seseorang memiliki inovasi dalam berpikir karena didukung adanya teknologi dan juga sudah menikmati hasil-hasil inovasi tersebut dengan adanya teknologi ini. Teknologi juga banyak memberikan manfaat di segala bidang, salah satunya yaitu di bidang sosial. Berbicara tentang bidang sosial berkaitan dengan kemajuan teknologi, yaitu bagaimana seorang berkomunikasi sesamanya, cara berpakaiannya, gaya bahasanya, dan lain sebagainya. Teknologi juga berkembang dan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang aktivitas seseorang. Contohnya ialah saatnya munculnya handphone sebagai sarana komunikasi dan informasi. Teknologi dipandang positif jika ia membawa manfaat dan ia membantu aktivitas manusia. Namun sebaliknya, jika ia membawa ke arah yang negatif, dia akan memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Oke, di sini ada menurut Binningrum tahun 2012, yaitu pada satu sisi perkembangan dalam iptek yang demikian mengagumkan ini memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer yang sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu ada pengaruh teknologi dalam bidang sosial budaya. Nah, teknologi dalam bidang sosial budaya sangat berpengaruh karena dapat mengubah cara komunikasi antar sesama, gaya hidup seseorang, terbukanya demokrasi di masyarakat, cara berpakaian, gaya bahasa, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas pertama ini yaitu cara komunikasi antar sesama. Zaman dahulu jika kita ingin komunikasi dikarenakan terkendala jarak dan kondisi lainnya, maka sekarang seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan yang semakin pesat membuat masyarakat merubah cara komunikasinya dengan orang, yaitu dengan adanya handphone dan jaringan internet yang semakin memudahkan masyarakat jika ingin berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, yang kedua itu ada gaya hidup seseorang. Jika dulu masyarakat ingin memeriksakan diri dan harus bepergian jauh, sekarang dengan adanya alat teknologi yang saat ini, jika kita ingin mengakses sebuah informasi untuk menjaga kesehatan tubuh.
Oke, yang ketiga, terbukanya demokrasi di masyarakat. Dengan mudahnya kita mengakses informasi yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan segala berita penting yang menyangkut pemerintahan, politik, dan lainnya, sehingga memudahkan dalam meningkatkan demokrasi di masyarakat. Nah, dengan adanya media sosial juga, masyarakat dapat menyampaikan kritik, dapat ikut terlibat dalam mewujudkan demokrasi tersebut. Nah, yang keempat itu cara berpakaian. Saat ini masyarakat cara berpakaian. Nah, yang keempat, cara berpakaian. Saat ini masyarakat cara berpakaiannya sudah dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar ya. Contohnya yang saat ini bisa kita temui yaitu pakaian yang lebih bersifat modern dan menjangkau beberapa kalangan, khususnya anak-anak muda yang saat ini lagi ikut tren dalam berpakaian. Nah, dengan adanya teknologi membuat kita dapat memuat segala informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan juga kita bisa melihat berbagai tontonan dari sosial media itu. Dan juga tak jarang jika pakaian yang digunakan oleh aktris atau bintang film bisa menjadi tren di Indonesia. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kekuatan kemajuan teknologi dalam bidang sosial di Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama itu mempermudah dalam berkomunikasi. Hal itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa jika dulu kita sangat sulit untuk berkomunikasi, maka sekarang kita sangat mudah berkomunikasi, dikarenakan sudah ada alat teknologi yang bisa dikatakan sebagai alat komunikasi, yaitu handphone. Nah, yang kedua itu dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup yang dapat memberikan manusia pilihan, seperti kita dapat membeli makanan, membeli pakaian, kita dapat memesan transportasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini kita dapat meningkatkan daerah yang potensi daerah. Maksudnya di sini ini membuat masyarakat dapat mengenalkan masing-masing daerahnya, seperti adat daerah, alat musik daerah, keindahan alamnya, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada kelemahan kemajuan teknologi di bidang sosial di Indonesia. Yang pertama itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, contohnya jika semakin berkembangnya teknologi yang menciptakan mesin yang canggih, sehingga dapat memproduksi barang dan jasa, dan juga dapat menimbulkan kurangnya tenaga kerja yang digantikan mesin, dan hal itu akan membuat tingkat pengangguran semakin bertambah ya. Yang kedua itu ada perubahan budaya. Nah, teknologi yang memuat informasi apapun dari yang dalam negeri maupun ke luar negeri dapat meniru apa yang mereka tonton. Contohnya seperti cara berpakaian stylish sehingga dapat menggeser baju daerah tersebut. Dan yang ketiga itu ada memunculkan sikap individualisme. Setiap individu akan hilang kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, sehingga mengurangi interaksi mereka secara langsung. Nah, yang keempat ini adalah dapat memberikan efek candu. Kecanduan teknologi ini bisa berupa gaya hidup yang konsumtif, dan tontonan yang baik dan buruk dianggap lebih seru dibanding dunia nyata, sehingga akan dapat terus menggunakan, membeli, dan berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Nah, dan yang terakhir ini ada rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Teknologi yang bersifat dunia maya, masyarakat akan mudah mengeluarkan opini, pendapat, ide, serta gagasannya, baik dalam bentuk komentar atau artikel. Pendapat yang disampaikan tidak terkontrol dan akan menimbulkan pendapat yang memunculkan konflik. Itu menurut pendapat Cahyono tahun 2021. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada peluang yang bisa diambil dari kemajuan teknologi dalam bidang sosial di Indonesia. Nah, teknologi di era sekarang ini, sebagian penduduk di seluruh dunia, bahkan Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan dari teknologi tersebut. Teknologi yang kemajuannya sangat pesat bahkan bisa menciptakan peluang dengan menghasilkan uang tanpa harus meninggalkan rumah. Contohnya kita bisa berjualan online di rumah. Nah, di zaman sekarang juga ini kita bisa mencoba hal apapun yang bisa menguntungkan kita. Tapi juga kita harus lihat dulu apakah yang dilakukannya ini baik atau tidak. Nah, kita juga bisa mengambil peluang dari teknologi yang berkembang pada pesat ini. Misalnya, ketika kita baru akan membuka usaha, kita bisa mencoba mengiklankannya di media sosial, di mana semua orang bisa melihat informasi tersebut.
Nah, jadi zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan teknologi dengan cara, berjualan online, mengiklankan produk-produk yang dibuat, tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih, maksudnya usaha yang lebih agar orang tahu produk, kita tersebut dan kita juga bisa belajar online. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengambil peluang yang ada di dalam masa sekarang ini. Semuanya dipermudah oleh teknologi meskipun di samping itu ada sisi negatifnya. Dari selanjutnya akan kita bahas yaitu, ancaman dari kemajuan di bidang sosial di Indonesia. Nah, tanpa kita sadari yang saat ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman jika teknologi tersebut tidak dikelola dengan baik dan justru menguasai kita, kebanyakan dari kita menyalahgunakan pemanfaat teknologi tersebut yang bisa membuat kita pribadi menjadi lebih mengutamakan diri sendiri, bahkan jarang berinteraksi dengan keluarga, tetangga, masyarakat, dan yang lain-lain. Kemerosokan moral di kalangan, warga masyarakat saat ini, khususnya di kalangan remaja dan para pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya, pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam, rohani. Kurangnya pengawasan pada anak-anak yang menggunakan handphone menjadikan faktor penting penyebab, penyalahgunaan teknologi. Dan untuk itu diperlukan pengawasan pada anak-anak yang pikirannya itu masih jauh mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat seperti gotong royong telah melemahkan, kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibatnya kenakalan dan tidak menyimpang di remaja semakin meningkat. Contohnya seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai dengan tindak kejahatan. Ada geostrategis dalam, menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi, dalam bidang sosial di Indonesia. Nah, yang pertama itu gunakanlah teknologi untuk hal yang positif, yang kedua gunakan untuk mencari teman-teman yang tentunya teman-teman yang membawa ke hal yang positif. Yang ketiga itu mengawasi anak-anak yang masih di bawah umur saat menggunakan handphone, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan juga saat mendapat informasi harus ditelaah dulu apakah informasi tersebut, benar atau tidak, dan jangan sampai mengandung unsur yang menimbulkan konflik. Yang kelima itu, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir ini, kita harus menjaga diri kita sendiri dari dampak yang akan, ditimbulkan dari kemajuan teknologi, contohnya seperti kejahatan pencurian. Kita masuk ke kesimpulan. Teknologi ini mampu mengubah pada, hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi juga ini merupakan sesuatu yang, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan juga aktivitas manusia sedikit dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Teknologi juga ini sangat membutuhkan aktivitas manusia. Kekuatan dari kemajuan, teknologi juga ini sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena mempermudah komunikasi, dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup, dapat meningkatkan, potensi daerah, serta membantu sistem tata kelola pemerintahan, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan juga, kelemahan dari kemajuan teknologi ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, dapat, menimbulkan perubahan budaya, dapat memunculkan sikap individualisme memberikan efek candu serta terhadap konflik dan kriminalitas, dan untuk itu kita harus berhati-hati dalam menghadapi kemajuan teknologi yang akan terjadi. Nah, apalagi kemajuan teknologi juga ini terjadi dalam bidang sosial budaya, contohnya seperti cara berpakaian yang sudah dipengaruhi oleh budaya, dikarenakan, sering melihat sesuatu yang baru yang tentunya juga, ada kalanya bajunya itu bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Nah, demikian, materi yang dapat saya sampaikan, artikel yang dapat saya susun ini. Mohon maaf kurangnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.